Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 percobaan makanan akan mempresentasikan tugas kami mengenai rencana pengembangan produk pangan baru dan evaluasinya menggunakan metode objektif dengan dosen pengampu Ibu Dr. Emilia MSI dan Ibu Risti Rosmiati SGZ MSI. Next. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu Anita Anastasia, Desi Pasaribu, Diva Trisia, Manuela Tiasari, Mercy Karistin Zega, dan Putri Nadli Purba. Jadi produk pangan baru yang kami kembangkan bernama Tarik Mang, Food of Food Fortified Cereal. Jadi Tarik Mang ini merupakan sereal talas dengan fortifikasi rimbang dan keong sawah untuk mengatasi kecukupan gizi. Kemudian saya akan menjelaskan terkait perlakuan bahan baku. Nah, tadi yang sudah dijelaskan teman saya bahwa produk Tarik Mang ini berasal dari 3 bahan, yaitu ubi talas, rimbang, dan keong sawah. Nah, kemudian kita ke ubi talas. Nah, ubi talas ini pertama dilakukan penepungan terlebih dahulu. Nah, untuk proses penepungan pada umbi-umbian pada umumnya dilakukan dengan proses pengupasan, pencucian, penyamutan, pengeringan, dan penggilingan. Pada pembuatan ubi talas, dilakukan proses perendaman terlebih dahulu untuk mengurangi kadar oksalat yang cukup tinggi. Nah, jadi yang pertama itu pembuatannya diawali dengan pencucian dan pengupasan umbi segar, diiris tipis dan direndam dengan air selama 3 jam. Kemudian setelah ditiriskan, selanjutnya dilakukan pengeringan pada suhu 50-60 derajat selama 6 jam dengan oven agar kadar air mencapai 12%. Hasil pengeringan kemudian digiling dan diayak pada ayakan 80 mes agar ukuran tepung yang dihasilkan seragam. Kemudian yang kedua adalah rimbang. Nah, untuk rimbang juga ditepungkan terlebih dahulu. Prosesnya itu menggunakan metode freeze drying atau pembekuan kering. Proses pembuatannya diawali dengan penyortiran dan pencucian bahan, kemudian pengukusan dan pembekuan dilakukan pada suhu minus 20 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya dilakukan pengeringan beku atau freeze drying pada suhu minus 50 derajat kurang lebih 5 derajat Celcius selama 48 jam. Hasil pengeringan kemudian disortir dan digiling serta diayak dengan ayakan ukuran 30 mes. Kemudian yang terakhir adalah keong sawah. Nah, keong sawah ini juga akan ditepungkan. Pembuatan tepung keong didahului dengan pencucian dan penghilangan kotoran dan lendir. Nah, lalu setelah itu dikukus hingga masak. Nah, pengukusan dipilih karena pada beberapa jurnal diketahui bahwa untuk kandungan proteinnya sendiri akan lebih tinggi kandungannya ketika keong tersebut dikukus daripada direbus. Kemudian setelah dikukus, keong tersebut ditiriskan lalu diiris tipis. Dilakukan pengeringan menggunakan dry oven pada suhu kurang lebih 50 derajat Celcius selama 1 hari. Lalu dihaluskan dan digiling serta diayak dengan ayakan 60 mes. Jadi semua bahan dilakukan menggunakan penepungan terlebih dahulu pada baik itu talas dengan ayakan 80 mes, kemudian rimbang pada ayakan 30 mes, dan keong sawah dengan ayakan 60 mes. Selanjutnya saya silakan kepada teman saya untuk formulasi produk. Nah, selanjutnya itu ada formulasi produk. Next. Formulasi ini dilakukan dengan 10 formulasi. Nah, yang pertama itu formulasi pada talas dengan penambahan tepung tapioka sebagai pengikat, yaitu 140 dibanding dengan 40. Formula ini sebagai kontrol. Nah, yang kedua itu ada formulasi pada rimbang dengan 20%, 30%, dan 40% dengan keong sawah dan tanpa keong sawah. Nah, yang ketiga itu dilakukan dengan formulasi pada keong sawah dengan 20% dan 30%. Next.
Nah, di sini ada perlakuannya. Formulasi ini dilakukan dengan 10 formulasi. Nah, yang pertama itu tanpa fortifikasi atau disebut dengan kontrol. Yang kedua, rimbang 20% dengan keong 0%. Yang ketiga, rimbang 20% dengan keong 20%. Yang keempat, rimbang 20% dengan keong 30%. Yang kelima, rimbang 30% dengan keong 0%. Yang keenam, rimbang 30% dengan keong 20%. Yang ketujuh, rimbang 30% dengan keong 30%. Yang kedelapan, rimbang 40% dengan keong 0%. Yang kesembilan, rimbang 40% dengan keong 20%. Yang kesepuluh, rimbang 40% dengan keong 30%. Sebanyak formulasi ini dilakukan dengan 10 formulasi. Selanjutnya ada masalah yang dicoba untuk diatasi. Jadi dengan adanya produk pangan baru ini dapat mengatasi dua masalah gizi, yaitu kekurangan energi protein dan kurangnya asupan vitamin A. Kekurangan energi protein dapat menyebabkan kegagalan pertumbuhan pada balita. Masalah gizi yang berkaitan dengan kekurangan energi protein adalah stunting, marasmus, kwashiorkor, dan kwashiorkor marasmus. Berdasarkan data prevalensi stunting menurut Riskesdas tahun 2018, angkanya mencapai 30,8%. Yang kedua, kurang asupan vitamin A pada balita dapat berdampak pada terganggunya perkembangan organ penglihatan seperti seroptalmia. Jadi ini merupakan penyakit kebutaan pada anak yang berusia 2-5 tahun. Oke. Nah, alasan penggunaan bahan, pertama, talas dipilih karena mengandung energi yang cukup tinggi. Selain itu, pemanfaatan talas dalam pangan juga belum terlalu sering dilakukan karenakan rasa ubi yang tawar. Sehingga untuk mendukung diversifikasi pangan, maka talas ini dipilih. Kemudian, rimbang dipilih karena merupakan tanaman lokal yang mengandung antioksidan dan yang cukup tinggi serta vitamin A. Nah, ketiga bahan ini dipilih sebagai alternatif terobosan baru di bidang pangan maupun kesehatan. Formula ketiga bahan ini dapat digunakan sebagai cara pemanfaatan bahan pangan yang jarang digunakan agar dapat diolah sebagai pangan yang gampang dikonsumsi seperti sereal. Nah, target sasaran dalam percobaan ini ialah anak-anak usia 3-12 tahun dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum tanpa harus nggak anak-anak gitu semuanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya rencana kandungan dan klaim gizi. Rencana kandungan gizi dari sereal ini yaitu mengandung tinggi protein, mengandung vitamin A dan antioksidan, serta dapat memenuhi energi sebesar tidak kurang dari 300 kilokalori untuk memenuhi kebutuhan kalori sarapan. Nah, jadi pada tabel TKPI kandungan talas energi kandungan talas itu sebesar 115, protein 1,8, lemak 0,5, dan karbohidrat 25,9. Rimbang kandungan energinya 75, protein 1,6, lemak 0,6, karbohidrat 15,8, dan beta karoten 51 mikrogram. Mikrogram kan, Weh? Iya.
Dan keong sawah energinya 64 kilokalori, protein 12 gram, lemak 1 gram, karbohidrat 2 gram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mercy. Selanjutnya yaitu rencana uji. Nah, di sini ada rencana evaluasi pangan yang menggunakan metode objektif untuk seluruh formulasi yang dilakukan. Yang pertama itu ada evaluasi kadar air dengan metode pengeringan atau oven. Yang kedua, evaluasi kadar abu dengan metode pengeringan. Yang ketiga, evaluasi kadar serat dengan metode enzimatik. Selanjutnya, evaluasi kadar karbohidrat dengan metode kimia titrasi. Lalu, evaluasi kadar protein dengan metode Ketchal, lalu evaluasi kadar lemak dengan metode ekstrasi basah. Selanjutnya, evaluasi kadar vitamin A dengan metode bioassay. Selanjutnya, evaluasi kadar vitamin lainnya. Dan yang terakhir, evaluasi organoleptik rasa, tekstur, aroma, dan daya terima. Next. Lalu di sini ada metode pengujian yang digunakan dalam menguji formulasi produk ini. Jadi yang pertama itu ada persiapan contoh. Nah, cara uji persiapan contoh sesuai dengan SNI 0128911992. Jadi di dalam SNI ini berisi tentang cara ataupun metode yang digunakan dalam pengujian. Nah, cara uji makanan dan minuman pada butir keempat. Butir keempat ini maksudnya untuk persiapan contoh. Lalu yang kedua itu ada keadaan. Cara uji keadaan sesuai dengan SNI yang tadi, cara uji makanan dan minuman terlihat pada butir 1.2, yaitu pada keadaan contoh untuk semua jenis makanan dan minuman. Cara uji dilakukan pada produk siap santap. Lalu yang ketiga ada air. Cara uji air seperti yang tadi juga sesuai dengan SNI dengan nomor yang tertera. Cara uji makanan dan minuman terlihat pada butir 5.1 dengan metode oven. Lalu yang keempat ada abu. Cara uji abu sesuai dengan SNI dengan nomor yang tertera seperti yang dilihat di layar. Cara uji makanan dan minuman ini terdapat pada butir 6.1 dengan abu total. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Diva Trisha. Selanjutnya itu ada metode pengujian protein. Nah, cara uji protein itu sesuai dengan SNI yang sama dengan yang di atas. Cara uji makanan dan minuman butir ini 7.1 yaitu protein kasar. Nah, selanjutnya itu ada lemak. Cara uji lemak sesuai dengan SNI sama dengan protein. Cara uji makanan dan minuman butir pada 8.2 yaitu metode hidrolisis Weld-Bol. Nah, selanjutnya itu ada karbohidrat. Nah, pada karbohidrat, jumlah karbohidrat ini ditetapkan berdasarkan perhitungan. Persen karbohidrat sama dengan 100% dikurang persen air, ditambah persen abu, ditambah persen protein, ditambah persen lemak, ditambah persen serat kasar. Nah, selanjutnya itu ada serat kasar. Cara uji serat kasar ini sesuai dengan SNI. Yang tertera juga sama dengan protein sama lemak. Cara uji makanan dan minuman butir pada 11, yaitu serat kasar. Selanjutnya itu ada bahan tambahan makanan. Yang pertama itu ada pemanis buatan. Nah, cara uji pemanis buatan ini sesuai dengan SNI 0128931992. Cara uji pemanis buatan. Next. Nah, yang tadi ada pemanis buatan, yang sekarang ada pewarna tambahan. Cara uji pewarna tambahan ini sesuai dengan SNI 0128951992. Nah, cara uji ini pewarna tambahan makanan. Nah, selanjutnya itu ada pada cemaran logam. Nah, cara uji cemaran logam ini sesuai dengan standar SNI-nya 1928961992. Nah, cara uji cemaran logam. Nah, selanjutnya itu ada cemaran arsen. Cara uji cemaran arsen ini sesuai dengan SNI 1928961992 sama dengan cemaran logam tersebut yang di atas sebelumnya. Nah, cara uji cemaran logam ini terdapat pada butir 6, yaitu abu. Nah, selanjutnya itu ada cemaran mikroba. Cara uji cemaran mikroba sesuai dengan SNI 1928971992.
cara uji ini pada cemaran mikroba. Next, saya kembalikan kepada moderator. Sekian persentase kami dari kelompok 6 mengenai pengembangan produk pangan baru, di mana kami mengembangkan sereal dan evaluasinya menggunakan metode objektif. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.